Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi sama Kak Citra dan Kak Tia di hari Minggu yang penuh dengan sukacita. Siapa yang sukacita hari ini? Siapa tuh Kak? Kok ada suaranya nih? Iya, coba mana suaranya? Oke, semuanya bersukacita, puji Tuhan. Kita sekarang mau siapkan hati kita terus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tak pernah kami rasakan Kau meninggalkan kami, walaupun sedetik. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian adik-adik.
pujian lagi mengenai kebaikan Tuhan. Oke, yuk Kak Danu. Oke Kak Richard. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temennya ya Kak. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya ya Kak. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke adik-adik, masih semangat ya semuanya? Pastinya dong Kak. Oke, Katia juga masih semangat? Masih nih Kak. Oke, sekarang waktunya kita mengejar harapan kita. Penuh harapan ke depan bersama Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, yuk kita nyanyi bareng lagi. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku.
kita untuk apa Kak Tia? Untuk doa syafaat, Kak. Oh iya betul, ada teman kita yang akan membawakan doa syafaat. Ya adik-adik, kita siapkan hati untuk doa syafaat. Mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu yang ajaib di tengah pandemi ini, Tuhan. Tuhan, kami juga yang berdoa, Tuhan, untuk Opa Handi, Oma Susi, anak menantu, serta cucu-cucunya, Tuhan. Kau lindungi ya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan, apapun yang dilakukan oleh keluarga ini, Tuhan. Mulai dari Bapak Gembala kami, Tuhan, orang yang melayani, Tuhan, serta jemaat juga yang melayani Engkau, Tuhan. Kau lindungi Tuhan, Kau berkati Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, Tuhan, malapetaka, Tuhan, dan apapun yang dapat membuat mereka menjauh dari Engkau, Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa, Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu, Tuhan, supaya kami bisa menjadi terang dan garam untuk dunia, Tuhan, di saat-saat seperti ini, Tuhan. Tuhan, Kau berkati bangsa ini, Tuhan, terlebih-lebih lagi kota-kotanya, Tuhan, dengan kota Depok, Tuhan, supaya Kau pulihkan kota Depok, Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga Bapak Presiden, Tuhan, serta menteri-menterinya, Tuhan, dan rakyat-rakyat, Tuhan, supaya dapat menangani wabah seperti ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan ya Kak Tia ya. Kita angkat satu pujian adik-adik. Kita sungguh-sungguh masuk ke dalam hadiratnya, dimanapun kita berada, meskipun di rumah ataupun sedang dalam perjalanan pakai gadget nontonnya, gak apa-apa. Yang penting hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, biar hadirat Tuhan nyata dimanapun kita berada. Pada Tuhan kami sudah
biasa. Oke. Tadi kita sudah selesai apa adik-adik? Memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Riris ajak semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat pagi yang indah ini, buat berkat Tuhan yang luar biasa yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan Yesus, sekarang waktunya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, supaya kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Kak Riris hari ini mau cerita tentang seorang bapak. Seorang apa adik-adik? Seorang bapak, benar. Seorang bapak kira-kira siapa ya namanya? Ada yang tahu siapa nama bapaknya? Ada yang tahu? Waduh. Ada yang tahu? Waduh, kayaknya nggak ada yang tahu nih. Oke, kalau gitu Kak Riris mau kasih tahu. Nama bapaknya adalah Bapak Cornelius. Bapak siapa nih adik? Bapak Cornelius, benar. Bapak Cornelius ini seorang perwira. Tahu nggak perwira itu apa? Adik-adik tahu perwira atau pernah dengar perwira? Pernah ya? Perwira itu berarti seorang yang anggota TNI yang pangkatnya sudah tinggi banget. Dan Bapak Cornelius ini seorang yang disegani. Bapak Cornelius ini tinggalnya di Kaisarea. Di mana adik-adik? Kaisarea. Betul. Nah, walaupun seorang perwira, Bapak Cornelius ini enggak sombong adik-adik, tapi seorang yang taat sama Tuhan, seorang yang dengar-dengaran sama Tuhan, orang yang selalu berseru kepada Tuhan, orang yang taat berdoa, orang yang selalu baca firman Tuhan, orang yang selalu dengar-dengaran sama Tuhan. Nah, adik-adik, suatu petang itu sore hari, kira-kira sore harinya itu jam 3. Bapak Cornelius ini sedang berdoa sama Tuhan Yesus. Waktu itu, ketika Bapak Cornelius sedang berdoa, tiba-tiba ada seorang malaikat. Tiba-tiba malaikat turun dan memperlihatkan dirinya kepada Bapak Cornelius. Ketika Bapak Cornelius mau buka matanya, sampai kaget. Ada apa Tuhan? Kata Bapak Cornelius ketika melihat malaikat itu. Kemudian malaikatnya berkata seperti ini, Bapak Cornelius, semua doamu, semua sedekahmu telah diterima oleh Tuhan Allah, dan engkau diperhitungkan oleh Tuhan Allah. Kata siapa adik-adik? Kata malaikatnya. Kemudian Bapak Cornelius sampai kaget. Apa ya? Apa maksudnya? Kenapa Tuhan memperlihatkan seperti ini ke saya? Oke, ketika itu Bapak Corneliusnya nanya lagi nih adik-adik, ada apa ya Tuhan? Seperti itu. Kemudian ketika itu malaikatnya bilang begini juga nih kepada Bapak Cornelius. Cornelius, di Yope ada seorang bapak namanya Petrus. Pergilah ke sana untuk mencari Petrus. Ketika itu malaikatnya sudah pergi meninggalkan Bapak Corneliusnya. Nah, adik-adik, karena Kak Riris bilang tadi, Bapak Cornelius ini adalah seorang yang taat kepada Tuhan Allah, seorang yang selalu dengar-dengaran sama Tuhan Allah. Ketika itu Cornelius segera panggil hambanya atau orang yang bekerja sama Bapak Corneliusnya. Dia panggilkan 2 orang ditambah 1 orang prajurit lagi. Jadi ada 3 orang. Kemudian Bapak Corneliusnya nyuruh mereka bertiga, coba kalian pergi ke Yope, cari Petrus dan bawa ke Kaisarea. Kemudian mereka pergi ke rumah Bapak Petrus di Yope. Nah, ketika mereka berjalan sudah jauh dan hampir dekat ke rumah Bapak Petrus ini, terus
ketika itu Bapak Petrusnya juga sedang berdoa adik-adik. Waktu itu siang hari Bapak Petrusnya berdoa di atas rumahnya. Berdoa, dan ketika berdoa Bapak Petrusnya, kok saya lapar ya, sambil berdoa. Nah, ketika Bapak Petrus ini berdoa dan merasa lapar, tiba-tiba ada juga Tuhan memperlihatkan sesuatu kepada Bapak Petrus. Ketika itu ada suatu kain putih dan berbentuk panjang tiba-tiba turun. Oke, Bapak Petrus sampai kaget. Hah? Ini ada apa? Terus ada seorang malaikat lagi. Ambillah, sembelihlah, kemudian makan. Kata malaikat itu. Waduh, Petrusnya sampai kaget adik-adik. Kagetnya karena apa? Waktu itu Petrusnya lihat di kain itu, nanti adik-adik lihat sendiri di gambarnya. Di kain itu yang turun dari langit yang warna putih tadi yang Kak Riris bilang, di situ ada berbagai jenis binatang. Ada binatang apa nih Kak Riris? Ada binatang berkaki 4, ada binatang menjalar, ada apa lagi Kak Riris? Ada juga burung. Nah, Petrus kaget. Tuhan, aku nggak pernah makan binatang seperti ini karena bagiku ini adalah suatu yang haram, nggak pernah aku makan. Nah, malaikat itu bilang lagi seperti ini. Apa yang Tuhan Allah bilang boleh dimakan, tidak ada yang haram artinya. Loh, dan itu berulang-ulang sampai 3 kali Petrus dengarnya. Nah, kemudian Bapak Petrusnya mikir lagi. Waduh, ini apa nih maksud Tuhan? Kenapa saya disuruh makan makanan seperti ini? Kan ini menurut saya adalah suatu makanan yang haram. Kenapa ya Tuhan ya? Capek Bapak Petrusnya mikir. Oke, akhirnya datang lagi seorang malaikat. Waktu itu malaikatnya bilang seperti ini. Nanti ada 3 orang yang akan datang ke rumahmu melalui malaikat kepada Petrus. Ketika mereka mencarimu, jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Pergilah bersama mereka. Petrus mikir. Dan dia pergi keluar, nyamperin orang yang 3 tadi disuruh oleh Cornelius. Nah, Bapak Petrus juga seorang yang taat. Bapak Petrus juga mendengar apa yang malaikat bilang. Nah, ketika itu terdengar bunyi tok 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 tok. Oke, tiba-tiba Petrus keluar dan menjawab, saya Petrus yang kalian cari. Siapa yang bilang begitu adik-adik? Kata Bapak Petrus. Ada apa ya? Kok kalian datang ke rumah saya? Nah, kemudian 3 orang yang disuruh oleh Bapak Cornelius itu menjawab, begini nih Bapak Petrus, di Kaisarea itu ada seorang bapak yang namanya Cornelius. Bapak Cornelius ini taat sekali sama Tuhan Allah. Dia dengar-dengaran sama Tuhan Allah. Mereka menyuruh saya untuk menjemput Bapak Petrus. Nah, waktu Bapak Petrus udah dengerin malaikat, dia tidak ragu-ragu lagi. Karena siapa? Karena Tuhan melalui malaikat sudah menyuruh Petrus untuk ikut orang yang disuruh oleh Bapak Cornelius itu. Nah, akhirnya mereka pergi adik-adik dari Yope ke Kaisarea. Nah, akhirnya mereka pergi tuk. Nah, nyampe deh di rumah Bapak Cornelius. Ketika Bapak Petrus nyampe, Bapak Cornelius datang menyambut dengan senang hati. Sampai dia tersungkur di kaki Bapak Petrus. Nah, akhirnya Bapak Petrus bilang seperti ini. Bapak Cornelius, ayo bangkit berdiri. Saya juga manusia sama seperti kamu. Nah, habis itu mereka berbincang-bincang nih adik-adik di rumah Bapak Petrus. Ketika mereka berbincang-bincang, saat itu juga Bapak Petrus bilang seperti ini adik-adik. Bapak Cornelius, kamu tahu kan
kalau orang Yahudi dilarang keras bertemu dengan orang yang bukan orang Yahudi. Tetapi aku nggak ragu-ragu nih datang ke sini. Karena apa? Karena aku sudah mendengar malaikat. Karena Tuhan sudah langsung menyampaikan pada saya melalui malaikat kalau saya tidak akan ragu-ragu datang ke sini. Nah, saat itu apa ya? Bapak Petrus bilang seperti ini kepada Kornelius. Nah, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia itu maksudnya takut akan Tuhan, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya, berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa Petrus mau pergi ke rumah Bapak Kornelius itu tadi? Tahu adik-adik? Karena Bapak Petrus juga taat kepada Tuhan. Bapak Petrus mau mendengarkan apa yang disuruh oleh Tuhan. Bapak Petrus cerita-cerita dengan orang-orang yang di rumah Bapak Kornelius itu. Saat itu juga Tuhan mencurahkan urapannya kepada mereka yang ada di sana. Mereka bisa berbahasa roh dan mereka menyembah dan memuji Tuhan. Sama seperti kita adik-adik yang tadinya mereka tidak mengenal Tuhan. Akhirnya setelah mendengarkan cerita dari Bapak Petrus itu, mereka semua diselamatkan. Dan kemudian saat itu juga mereka dibaptis oleh Bapak Petrus. Nah, adik-adik, Karilis mau bilang nih, kenapa Bapak Kornelius bisa mendengar suara Tuhan? Karena Bapak Kornelius adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Kalau misalnya Bapak Kornelius itu bukan seorang yang taat, kira-kira bisa terjadi nggak ya adik-adik keselamatan yang mereka terima dari Tuhan Yesus? Bisa nggak ya kira-kira? Kalau nggak percaya, kalau nggak taat, kalau nggak rajin berdoa sama Tuhan Yesus. Sama kayak kita adik-adik di rumah. Kalau misalnya kita mau, aku mau jadi seorang perwira nih, kayak Bapak Kornelius itu tadi. Tapi kalau kita hidupnya sembarangan, main terus, ketika ibadah nggak mau ibadah, maunya main game, kira-kira Tuhan bakal memberkati nggak ya adik-adik ya? Bakal memberkati kalian nggak? Atau bakal memberkati Karilis nggak? Kalau Karilis pengen jadi seorang yang lebih baik gitu, tapi Karilis hidupnya nggak taat di hadapan Tuhan, nggak berkenan kepada Tuhan, nggak berkenan di hadapan Tuhan, nggak mau denger-dengeran, waktu ibadah juga main terus, kira-kira menurut adik-adik Tuhan bakal memberkati nggak? Oh enggak. Sama kayak Bapak Kornelius itu tadi, karena dia adalah seorang yang taat dan cinta sama Tuhan Yesus. Dia adalah seorang yang baik kepada semua orang-orang yang ada di lingkungannya, mau membantu teman-temannya. Nah, sama juga nih adik-adik kayak kita semua. Kalau misalnya kita mau diberkati lebih oleh Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, kita harus apa adik-adik? Harus dengar-dengaran dan percaya kalau Tuhan ya. Tadi udah dinyanyiin nih sama Katia dan Kak Citra. Memegang apa? Masa depan kita, masa depan adik-adik, masa depan Karilis, masa depan semuanya. Adik-adik mau seperti Bapak Kornelius dan Bapak Petrus? Mau ya? Mau ya? Harus apa adik-adik? Harus taat, dengar-dengaran kepada Tuhan, dan ingat beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Karilis berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan memakai kami menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, takut sama papa mama. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan,
buat papa mama, biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan rezeki kepada mereka. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa kami saat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang pegang kendali semua yang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan yang memegang masa depan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Salam teman-teman, saya mau bersaksi. Di masa pandemi ini, saya bersyukur Tuhan masih memberi keluarga saya kesehatan, diberi orang tua sehat, diberi panjang umur, diberkati juga pekerjaannya. Saya bersyukur Tuhan sudah menjawab doa-doa saya. Doa saya semoga Mama dapat pekerjaan untuk bisa membantu Bapak memenuhi kebutuhan hidup. Bersyukur juga Mama sudah dapat kerjaan untuk bisa memenuhi kebutuhan juga. Walaupun kegiatan kita melalui online seperti belajar online, seperti ibadah online, online juga, saya masih bersyukur Tuhan sudah memberi Ruth juga kesabaran untuk menjaga adik. Saya juga berdoa kepada Tuhan supaya Jose tidak rewel saat saya belajar, tidak mengganggu saya waktu belajar. Saya juga di masa pandemi ini saya jadi lebih dekat kepada Tuhan. Saya bersyukur banget Tuhan memberi keluarga ini kuat. Sekian kesaksian dari saya, semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, tadi udah pada dengar firman Tuhan kan? Nah, sekarang kita ingin membuat kreativitas ya adik-adik. Kita ingin membuat ini nih. Tara! Kita baca sama-sama ya. Bacain apa? Tuhan Yesus cinta semua bangsa. Yuk kita sama-sama buat seperti ini. Nah, yang kita perlukan adalah tada, kertas berwarna, lalu ada gunting, lalu ada spidol, lalu ada pensil. Oke, langsung aja kita buat ya. Pertama, siapkan pensil dan kertas berwarnanya. Kita lipat jadi lipat dua. Setelah dilipat jadi dua ini, kita gambar tangan kita. Yang sebelah kanan dulu ya adik-adik. Nih, sebelah kanan. Nah, setelah yang ini jadi, yang ini, lalu kita pindah ke sebelahnya. Pakai tangan
kiri. Wah, ini adik-adik. Kita enggak? Nah, setelah jadi seperti ini, lalu kita gunting menggunakan gunting. Tara, jadi seperti ini adik-adik. Tuh, kita bisa lihat ya. Lalu kita tulis di dalamnya menggunakan spidol. Yeay, akhirnya jadi. Baca sama-sama adik-adik. Apa? Tuhan Yesus cinta semua bangsa. Yeay. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.